Desakan evaluasi kasus keracunan MBG juga disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Saudara. Lebih lengkap soal ini kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Diah. Selamat malam Mas Ibrahim. Waalaikumsalam. Bu Diah, evaluasi investigasi tengah dilakukan, tapi ini keracunan masih terus terjadi. Tadi Garut 148. Apa yang Betul. salah? Apa yang harus segera diperbaiki sebetulnya ini Bu Diah kalau dari KPAI melihatnya? Jadi begini, kami sudah melakukan pengawasan ini sejak bulan Juni ya, Mei 2025 hingga kemarin Mas. Saya kemarin turun sendiri di SMP Negeri 10 Cirebon yang MBG-nya baru berjalan 2 hari. Jadi kami ketika melakukan analisis dan kajian itu tidak berdasarkan oh ini sudah berjalan, yang baru saja pun kami lakukan pengawasan secara langsung. Nah, kami memang melihat sejak dari awal KPAI sudah menyampaikan bahwa ini bukan program yang mudah. Yang kedua, sesuai dengan prinsip perlindungan anak, ini kan semua harus kembali ke kepentingan terbaik bagi anak. Iya. Dengan artian ketika mengedepankan kebijakan yang berpihak pada anak itu dilihat dulu ya, dilihat dulu bagaimana kondisi anak, bagaimana kesiapan seluruh stakeholder. Ingat Mas, untuk anak itu tidak hanya satu tanggung jawab satu lembaga, misalnya BGN saja. Itu sebenarnya sejak dari awal kami mengingatkan bahwa untuk makan bergizi gratis ini harus melibatkan seluruh stakeholder. Kalau temuan BGN. dari KPAI bagaimana ketika mengecek langsung ke SPPG termasuk yang baru dibangun? Apakah ada kejanggalan dari tata kelola atau seperti apa KPAI melihatnya? Kemarin Mas, baru hari Selasa ya, kami ke Cirebon dan SPPG-nya kebetulan hanya berjarak sekitar 10 meter dari sekolah yang kami awasi. Ya memang saat itu masih kondisi fresh ya, karena baru 2 hari beroperasi. Tetapi ketika kami melihat kondisi SPPG-nya memang masih belum lengkap ya istilahnya, masih ini menyesuaikan, ini seadanya dan lain sebagainya. Jadi di sini terlihat bahwa ternyata masih ada kekurangan siapan ya dari sarana dan prasarana, kemudian juga bagaimana proses distribusinya. Nah, persoalan yang terjadi hari ini kan satu, bahan baku, kemudian yang kedua higienitas, kemudian yang ketiga jarak ya, jarak itu mempengaruhi Mas. Kemudian yang keempat adalah bagaimana nanti ketika anak-anak ini menyantap, seperti hanya misalnya di sekolah. Ada satu sekolah yang ketika kami awasi, itu jarak antara kedatangan makanan ya dengan dibagikan itu memang berjarak sekitar 2 jam, 3 jam. Sehingga kan memang itu mempengaruhi kondisi makanan ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya pada satu institusi BGN saja, semuanya terlibat, saya yakin sebenarnya ini bisa segera diantisipasi. Jangan sampai ada anak menjadi korban, gitu Mas. Ini kan evaluasi berjalan nih Bu Diah. Investigasi juga dilakukan, bahkan di beberapa kasus polisi turun tangan melakukan penyelidikan. Tapi keracunan juga masih terjadi di daerah lainnya. Kalau kami lihat ini seolah-olah apakah ada tidak aware dari SPPG yang lain atau seperti apa sih KPAI melihat kasus ini? Oke begini Mas, sekarang ini kan semua seolah-olah melakukan evaluasi sendiri-sendiri. Bisa nggak kalau evaluasinya itu bersamaan? Misalnya Mas, berkoordinasi dulu. Di daerah Garut misalnya ya, kepolisian, dinas kesehatan, BPOM, kemudian dinas pendidikan, kemudian DP3, P2KP misalnya ya, dan dinas sosial sekalian duduk bersama. Ini nanti bagian ini evaluasi bagian ini evaluasi bagian ini dilakukan di sini, ini dilakukan di sini. Itu kan bisa Mas seperti itu. Tetapi kenyataannya hari ini adalah ini berjalan sendiri, kepolisian berjalan sendiri, Iya, TNI berjalan, kemudian dinas kesehatan berjalan sendiri, puskesmas berjalan sendiri, kemudian BGN berjalan sendiri. Ya sudah, hasilnya tidak komprehensif.
Oh, Hasilnya adalah masih ada terjadi kekurangan yang mengakibatkan anak keracunan gitu. oke. Bu Dia, tapi mungkin nggak kalau misalkan dilakukan evaluasi dan penutupan secara parsial, misalkan Garut, karena minggu kemarin keracunan, tadi keracunan lagi, misalkan Garut parsial dihentikan sementara, wilayah lain tetap jalan. Mungkin nggak secara parsial seperti itu per wilayah? Sebenarnya begini Mas, secara umum kami menawarkan dua alternatif ya. Hmm, Yang pertama adalah program ini dihentikan dulu, terutama di daerah-daerah KLB ya. Dihentikan ini bisa 1 minggu, 2 minggu ya. Dan kalau sudah kita evaluasi menyeluruh termasuk anak-anak yang keracunan ini kembali pulih begitu ya. hmm, Nah, itu mungkin akan lebih baik seperti itu. Nah, alternatif oke. yang kedua, oke, program tetap berjalan, tetapi sesegera mungkin duduk bersama. Karena kalau tidak duduk bersama, ya sudah Mas, akan terjadi lagi dan Oke. terus-menerus ya. Nah, makanya 2 alternatif ini kita tawarkan di seluruh Indonesia, Hmm, terutama daerah-daerah dengan KLB. Karena kita berhitung dengan nyawa, kita berhitung dengan tumbuh kembang anak, hmm, dan kita juga berhitung dengan bagaimana sustainability program ini selanjutnya. Ini oke. sudah mau setahun. Hmm, Nah, kalau kemudian ada tuntutan anggaran dan lain sebagainya, oke itu nanti. Tetapi yang terpenting adalah rescue-nya, emergency yang harus dilakukan untuk anak-anak. hmm, Itu. Memang kalau kita bicara anggaran ya besar sekali, Mas. iya. Kalau dilihat dari SPPG yang sudah berjalan dan Hmm, kemudian juga mohon maaf kami juga menemukan beberapa menu tidak sesuai, itu memang perlu dipertanyakan. Saya setuju itu. oke. Ya, tidak hanya saya, KPAI dan kita semua setuju. Tetapi kita juga harus melihat mana yang harus didahulukan, emergensi dulu dan Hmm, itu adalah yang anggaran adalah bisa nanti setelahnya, oke. gitu Kalau Mas. sertifikasi yang didorong oleh Kemenkes untuk dipercepat 2 sertifikasi bagi SPPG, apakah itu juga bisa jadi solusi jaminan kalau ke depan angka keracunan bisa berkurang? Sedikit banyak itu bisa, Mas. Tetapi ingat, tidak hanya itu juga ya, saya kira, eee, person atau orang-orang yang terlibat di SPPG itu juga perlu kita pahamkan loh, Mas. Oke. Mohon maaf ya, mereka kan juga belanja, mereka juga datang. Nah, ketika bahan baku itu datang, siapa yang bersinggungan langsung? Ya mesti kan mereka yang, orang-orang yang ada di SPPG itu. Nah, itu juga harus dipahamkan, dalam artian lembaganya kita sertifikasi, tetapi personality-nya juga harus kita dorong untuk ditingkatkan lagi. Mhm. Nah, masalahnya lagi kami menemukan, mohon maaf Mas, orang-orang teknis di belakang layar itu, ada yang mohon maaf mereka lulusan SD, mereka lulusan SMP, ya yang penting bekerja. Oke. Nah, sementara kita kan perlu juga orang-orang yang harus paham bahwa, oh kalau udah bau kayak gini, ini nggak bisa diproses. Oke. Ya, oh kalau sudah warnanya sudah berubah seperti ini nggak bisa dimasak lagi. Ada Nah, pengawasnya itu ya, yang penting. yang kompeten, pengawas yang kompeten dan juga selalu memberikan edukasi tentunya agar sehatlah anak-anak yang mendapatkan MBG. Terima kasih Bu Ya, Diah Puspitarini, anggota komisioner terima kasih. KPAI telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.